demokrasi pertama dalam sejarah dunia. Umar berkata, ada yang lebih layak daripada saya. Yang lebih layak itu adalah Abu Bakar Siddiq. Wa ulil amri, ta'alah kepada pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Dia orangnya amanah. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau dia menetapkan hukum hakam, antahkumu bil adli, dia bersikap adil. Kenapa engkau membuat Muhammad nomor satu? Tapi Nabi Muhammad SAW dia sempat berkuasa, dan yang mendapatkan rahmatnya bukan hanya kawan, bukan hanya muslim, tapi seluruh manusia mendapatkan rahmatnya. Kita tak boleh membunuh binatang, kita tak boleh mencabut pokok kayu, kita tak boleh mengganggu orang. Semuanya menjadi haram. Maka tanah itu disebut dengan tanah haram. Tempat itu bernama Saqifah Bani Sa'idah. Disitulah Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh para sahabat, saat Nabi meninggal dunia, sahabat berkumpul di sana untuk bermusyawarat. Demokrasi pertama dalam sejarah dunia. Ketika itu orang Madinah ingin supaya yang menjadi pemimpin menggantikan Nabi Muhammad itu adalah seorang yang dari suku Aus, panglima perang dari suku Aus. Lalu kemudian Sa'ad bin Ubadah namanya. Kami ingin yang mengganti pemimpin kami adalah Sa'ad bin Ubadah. Sedangkan orang Makkah mengatakan kami ingin yang menggantikan Nabi Muhammad, bukan pengganti Nabi, tapi pengganti sebagai pemimpin ulil amri. Yang menggantikan Nabi adalah Abu Bakar Siddiq, yang menggantikannya adalah Umar bin Khattab. Maka saat itu mereka membacakan hadis Nabi, Al-A'immah min Quraisy, pemimpin itu dari Quraisy. Sahabat membacakan hadis yang lain, Minnal amir wa minkumul wazir, yang menjadi amir pemimpin adalah orang Quraisy, yang menjadi wazir penolong-penolongnya, pembantunya adalah dari kalangan yang bukan Quraisy. Maka dengan demikian Sa'ad bin Ubadah pun kalah. Yang menang adalah Umar bin Khattab. Musyawarat pertama di dunia untuk mengangkat pemimpin dengan cara wa amruhum syura bainahum. Lalu selepas itu Umar berkata, ada yang lebih layak daripada saya. Yang lebih layak itu adalah Abu Bakar Siddiq. Mana dalilnya? Sebab manakala Nabi sakit, yang diangkat menjadi imam salat adalah Abu Bakar Siddiq. Imamatun sughra, imam kecil salat, itu menunjukkan imamatun kubra, imam besar sebagai pemimpin negara. Maka Islam mengajarkan memimpin negara, ketaatan kepada pemimpin bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau kita tengok dalam ayat, ati'ullah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul, ta'ala kepada Rasul. Yang ketiga, wa ulil amri, ta'ala kepada pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Dalam ayat sebelumnya sifatnya ada dua. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Kalau dia meletakkan amanah ila ahliha, dia orangnya amanah. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau dia menetapkan hukum hakam, antahkumu bil adli, dia bersikap adil. Pemerintahan negara disebut dengan kota Al-Madinah. Orang yang mengikut Madinah
disebut dengan Madani. Orang mengikut Makkah Makki, orang mengikut Madinah Madani, orang mengikut Mesir Misri, orang mengikut Maghrib Maghribi, orang mengikut Sabah Sabahi. Jadi apa yang kita ikut? Jadi kalau ada orang bertanya, apa makna Madani? Madani maknanya mengikut tarikh hadarah peradaban Islam yang ada di Al-Madinah Al-Mudawwarah. Ketika Nabi SAW melepas pasukan, apa kata Nabi? Di zaman itu 1400 tahun yang lalu, kalau orang berperang, ratakan semua dengan tanah, bakar rumahnya, hancurkan semuanya. Tapi Nabi diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kedatangan dia menjadi rahmat, kasih sayang bagi semesta alam. Satajiduna rijalan fis sawami. Nanti kalau kamu bertemu dengan orang-orang yang berada di church, gereja, tempat ibadah yang tidak Islam, jangan kamu ganggu mereka, kata Nabi. Satadijuna rijalan fis sawawi, kamu akan bertemu dengan mereka, la ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La ta'qiranna nakhlan, jangan cabut pokok kurma. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. La taqtulu sabiyan murdi'an, jangan bunuh budak kecil yang sedang menyusu. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua yang tiada berdaya. Ini baru ada pada kesepakatan Geneva dari United Nations. Bangsa-bangsa di dunia membuat kesepakatan, kalau berperang tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh perempuan yang mengandung, tidak boleh membunuh budak kecil. Itu baru setakat 100 tahun yang lampau. Sebelum itu orang kalau membunuh berperang, habis semuanya, dibakar, dihancurkan, diratakan dengan tanah. Tapi negara yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan, menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan itu berterusan sampailah kita tengok bagaimana ketika Islam sampai ke Mesir. Sampai hari ini Kristen Koptik masih ada di Kaherah. Masa saya belajar di Kaherah, masih ada Pope yang dipimpin oleh waktu itu di Alexandria. Pusat peradaban mereka berada di kota Alexandria. Mereka tidak ikut yang ada di Vatikan karena mereka punya kepemimpinan sendiri. Waktu itu namanya adalah Sinoda Baba Sinoda III. Maknanya apa? Islam tidak pernah menghilangkan walaupun berbeza keyakinan. Islam dengan ayat yang jelas, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau ada orang menggambarkan dalam bentuk gambar-gambar mengejek Nabi Muhammad SAW membawa pedang, sesiapa yang tidak bersesuaian dengan dia pancung kepalanya, bunuh saja, maka sesungguhnya itu hanyalah cara Allah supaya orang makin belajar Islam. Apakah betul macam itu Islam? Bagaimana konsep negara yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya muncullah orang-orang yang menulis tentang Nabi Muhammad. Ada satu buku History of God yang ditulis oleh Karen Armstrong. Selepas dia mengkaji tentang Tuhan, dia ingin pula mengkaji tentang Muhammad. Maka dia tulislah History of Prophet Muhammad
Peace Be Upon Him. Buku itu menjadi bestseller, semua orang membaca. Mereka tidak sebagai seorang muslim, tapi sebagai seorang kemanusiaan. Yang mau dilihat adalah bagaimana kemanusiaan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang lelaki dari Amerika bernama Michael H. Hart menetapkan 100 orang paling hebat di dunia, dan yang pertama sekali dia buat adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian pemerintah Mesir mengundang Michael H. Hart untuk datang ke Kairo untuk menyampaikan. Mereka mengadakan dialog. Kenapa engkau membuat Muhammad nomor 1? Seandainya yang menulis buku ini Abdul Somad, dia tulis Nabi Muhammad nomor 1, mungkin dia ingin dapat syafaat, ingin masuk surga. Tapi ini tak ada hubung kait sekali dengan Islam. Kenapa kamu buat? Sebab banyak pemimpin tidak sempat berkuasa, sudah meninggal dunia. Ambil contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa membawa 600.000 orang-orang Israel dari Mesir. Dia selamatkan dari pembunuhan Fir'aun. Belum sampai ke Palestina, dia sudah meninggal dunia. Perjalanan itu diteruskan oleh murid Nabi Isa alaihissalam, diteruskan oleh murid Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad SAW dia sempat berkuasa, dan yang mendapatkan rahmatnya bukan hanya kawan, bukan hanya muslim, tapi seluruh manusia mendapatkan rahmatnya. Dan yang pertama kali di dunia ini membuat aturan perundang-undangan, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh mencabut pokok kayu. Itu yang pertama kali adalah di kota Makkah dan Madinah. Bila kita sampai ke Bir Ali, kita mengatakan labbaik Allahumma umrah, labbaik Allah. Bila kita naik pesawat dari Malaysia sampai di atas Bukit Yalamlam, lalu semua pembimbing haji umrah kita mengatakan kita dah sampai di atas miqat, maka sila berniat haji dan umrah. Labbaik Allahumma hajja. Bila kita sampai ke Makkah, ke Madinah, kita tak boleh membunuh binatang, kita tak boleh mencabut pokok kayu, kita tak boleh mengganggu orang. Semuanya menjadi haram. Maka tanah itu disebut dengan tanah haram. Yang di tempat lain halal, berburu halal, mencabut pokok kayu halal, tapi bila dah sampai di sana, dia menjadi haram, menjadi sesuatu yang terlarang.